Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan calon guru penggerak Wina Nurfitriani dengan pengajar praktik Sarip Hendriana dan fasilitator Bapak Jajang. Di sini saya akan memaparkan tentang rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Rancangan tindakan aksi nyata disiplin positif. Latar belakang. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang memiliki fungsi mewujudkan proses pengajaran dan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Guru sebagai pemimpin perubahan positif harus mampu mengembangkan budaya positif dengan menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik. Salah satu implementasi dari budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal tanpa paksaan atau tuntutan pihak eksternal sebagai sebuah perwujudan dari kemerdekaan. Budaya positif juga terwujud melalui sebuah keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan apabila menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Oleh karena itu, pada aksi nyata ini akan dirancang sebuah budaya positif yang menginternalisasi nilai profil pelajar Pancasila, mandiri, pada murid kelas 1 SDN 8 Cisereh melalui keyakinan kelas. Adapun yang menjadi tujuan dari tindakan aksi nyata ini yaitu menginternalisasikan nilai profil pelajar Pancasila pada murid kelas 1 SDN 8 Cisereh, terutama nilai mandiri, di mana murid dapat melaksanakan piket kebersihan secara mandiri. Murid dapat belajar di kelas secara mandiri tanpa ditemani orang tua. Murid secara mandiri dapat memilah sampah organik dan non-organik. Keempat, murid dapat menyiram tanaman secara mandiri. Kelima, murid datang dan pulang tepat waktu. Tolak ukur dari tindakan ini yang pertama adalah murid dapat melaksanakan piket kebersihan. Kedua, murid dapat memilah sampah organik dan non-organik. Ketiga, murid belajar di kelas secara mandiri tanpa ditemani oleh orang tua. Keempat, murid menyiram tanaman secara rutin. Kelima, murid datang dan pulang tepat waktu. Selanjutnya, lini masa tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan perencanaan, kemudian mengkomunikasikan perencanaan kepada kepala sekolah, sosialisasi rencana aksi kepada orang tua murid. Keempat, membuat keyakinan kelas bersama murid. Kelima, melaksanakan aksi nyata. 6, observasi dan pendampingan kepada murid. Ketujuh, evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan di antaranya 1. Poster untuk memajang keyakinan. 2. Kerjasama dengan warga sekolah. 3. Kerjasama dengan orang tua. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.